Halo, perkenalkan nama saya Nandurian Saputra dengan NIM K71119189. Di sini saya membuat media pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses pembuatan media pembelajarannya dan juga cara penggunaan media pembelajarannya untuk mengajarkannya pada siswa. Nah, media pembelajaran yang saya buat ini saya beri nama Famos Balok ya. Nah, nama Famos Balok ini, untuk kata famos itu saya ambil dari bahasa Spanyol yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya semangat ya, atau ayo semangat, itu kata-kata motivasi. Nah, untuk baloknya ini karena bentuk dari media pembelajaran ini seperti balok seperti ini. Nah, jadi saya namai dengan Famos Balok. Dan juga pada hasil wawancara sebelumnya dengan guru SD itu dapat kesimpulannya, yaitu untuk analisis kebutuhan itu diperlukan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa agar siswa itu bersemangat dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Nah, media pembelajaran Famos Balok ini digunakan untuk kelas 3, tema 4, subtema 1, untuk pembelajaran 1. Media pembelajaran Famos Balok ini mencakup 3 mapel, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDB. Untuk KD-nya seperti berikut. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan media ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Nah, langkah pertamanya kita sebagai guru mengarahkan siswa untuk mengamati gambar yang ada di sini. Nah, kemudian setelah siswa selesai mengamati gambar di sini, kita mengarahkan siswa untuk berarti membuat pertanyaan terkait gambar yang ada di sini. Nah, guru bisa memberikan contoh pertanyaan itu dengan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana. Nah, misalnya itu bagaimana perasaan Siti yang ada pada gambar di sini. Nah, siswa bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan anggota 2 orang. Nah, yang 1 orang itu membuat pertanyaan, kemudian 1 orangnya itu membuat jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, guru menginstruksikan kepada siswa untuk menulis pertanyaan dan jawabannya di buku tugas dari masing-masing siswa. Nah, kegiatan ini itu bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya kita guru itu mengarahkan kepada peserta didik untuk membaca teks yang ada di sini. Nah, untuk membacanya itu secara senyap. Nah, ketika siswa sudah selesai untuk membaca, kita sebagai guru mengarahkan siswa untuk mengamati lagi teks bacaan ini, kemudian mencari
mana yang termasuk kalimat saran. Nah, untuk kalimat sarannya nanti siswa bisa menuliskannya di buku tugas masing-masing siswa. Nah, setelah selesai menuliskan kalimat saran, nah siswa itu mengidentifikasikan kata-kata yang biasa digunakan dalam kalimat saran. Nah, dalam hal ini jawabannya itu misalnya seharusnya dan sebaiknya. Nah, ketika siswa sudah paham terkait dengan mana yang termasuk kalimat saran, selanjutnya meminta siswa untuk mencari saran yang menunjukkan kewajiban yang ada pada tabel di sini. Nah, sebelah sini itu merupakan hak Siti, kemudian sebelah kanannya ini saran yang menunjukkan kewajiban. Untuk saran yang menunjukkan kewajiban ini, itu jawabannya bisa dituliskan di buku tugas dari masing-masing siswa. Menjelaskan terkait penggunaan media pembelajaran ini untuk mata pelajaran matematika dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.3 dan 4.3. Nah, pada matematika ini itu menentukan jumlah dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Nah, dalam ini itu merupakan bilangan caca dan hasilnya itu sudah diketahui. Nah, dalam matematika, pembelajaran matematika di SD itu biasanya menggunakan teori Brunner untuk mengajarkannya. Nah, dalam teori Brunner itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu ada enaktif, kemudian ikonik, kemudian simbolik. Nah, untuk pembelajaran matematika di SD itu menggunakan benda konkret. Nah, alasannya karena pada siswa kelas SD itu tahap perkembangannya itu berpikirnya itu masih belum bisa berpikir secara abstrak, jadi harus menggunakan media yang konkret, terkhusus untuk siswa kelas rendah. Dalam hal ini kelas 3 termasuk kelas rendah. Nah, untuk penggunaannya itu kita menggunakan sedotan. Nah, misalnya guru mencontohkan ya, untuk awalan itu menggunakan hasilnya itu yang yang kecil, nggak terlalu besar, agar tidak membingungkan siswa. Nah, misalnya dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari. Nah, bisa dengan menggunakan angka 7 tersebut sebagai hasilnya. Kita masukkan sedotan sejumlah 7 ini ke bagian hasilnya. Nah, selanjutnya itu bisa menyelesaikannya dengan cara, misalnya Siti itu kan belajar di sekolah selama 6 hari. Nah, kita bisa mengambil sedotan sebanyak 6
Nah, kita masukkan pada bilangan yang satu ini. Nah, kemudian jumlah hari Siti belajar di rumah bersama ibunya yaitu 1, misalnya hari Minggu. Nah, kita masukkan di bagian sini. Nah, apabila kita hitung, nah itu hasilnya itu akan sama dengan 7. Nah, seperti itu. Nah, setelah guru memberikan contohnya, sekarang saatnya siswa untuk berlatih. Nah, siswa dapat mengambil soal yang ada di hasilnya ini. Nah, di sini untuk hasilnya itu 10. Nah, di sini siswa disuruh untuk menentukan jumlah 2 bilangan yang diketahui hasilnya yaitu 10. Nah, ini merupakan bilangan saja. Nah, nanti siswa bisa menggunakan sedotan ini untuk menyelesaikan soal ini. Oke. Nah, apabila siswa sudah paham ya dengan menggunakan media konkret ini, nantinya untuk hasilnya ini bisa semakin besar. Misalnya menggunakan hasilnya itu jumlah hari dalam 1 tahun yaitu 35 hari. Nah, nanti bisa ditentukan ya jumlah 2 bilangan yang diketahui hasilnya yaitu 365 hari. Nah, itu misalnya untuk bilangan pertama itu hasil hari belajar di sekolah. Kemudian untuk yang bilangan kedua itu hari belajar di rumah. Nah, nanti bisa dicari kemungkinan dari bilangan yang jumlah hasilnya itu ada 365. Nah, setelah selesai, nah nanti siswa bisa diberikan tugas untuk membuat masalahnya sendiri dan mencarikan pemecahannya. Nah, siswa mendapatkan kesempatan berkreasi dengan bilangan pilihannya sendiri dan menuliskannya pada buku tugas dari masing-masing siswa. Nah, misalnya siswa itu untuk hasilnya itu nanti bebas, terserah siswa sendiri yang menentukan. Nah, kemudian untuk bilangannya itu juga berdasarkan dari hasilnya tersebut yang sudah ditentukan oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan media pembelajaran ini untuk menjelaskan terkait dengan materi SPDP itu dengan kompetensi 3.2 dan 4.2. Nah, di sini ada sebuah lagu dengan style notasinya berjudul Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, di sini ada ketentuannya yaitu moderato. Nah, ini artinya tempo yang digunakan itu sedang, itu tidak terlalu cepat dan tidak terlambat dalam menyanyikannya. Kemudian ada 3/4. Nah, ini maksudnya itu
dalam satu birama itu terdapat 3 ketukan, misalnya seperti itu. Nah, di sini sebelumnya itu guru memberikan contoh terkait bagaimana cara menyanyikan lagu yang berjudul Jika Ibuku Tua Nanti. Contohnya itu seperti berikut. Setelah guru memberikan contoh, siswa diajak untuk bernyanyi bersama sesuai dengan pola irama yang ada di sini. Untuk itu bisa dengan menggunakan ketukan tepuk tangan. Misalnya nih, jika ibuku tua nanti berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Lebih seperti itu.
Ya, sekian penjelasan saya terkait media pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.